Nah, pas begitu saya pada saat itu orang tua saya ngaji, anak saya datang. Nah, di situ saya tangan tuh bergerak. Ini cerita yang orang tua ya, sama anak saya tuh. Cerita saya tangan bergerak astagfirullahaladzim gitu. Kakek siapa gitu kan. Terus udah gitu saya pas dari situ iya deh Bu, saya bilang gitu. Ya udah dari situ saya sampai berkilo-kilo kan ya, berapa blok itu dari 3940 perjalanan kan panjang, jauh. Nah saya ngobrol sepanjang jalan, cuma didengerin aja, ya didengerin, tapi saya nggak lihat wajah. Soalnya itu ada orang panen, nanti kalau kita dilihat orang panen nggak enak Bu. Kalau kedengeran atasan saya bilang gitu. Nah dia bahas itu, apa Bu orang nggak ada juga, itu ada, saya bilang gitu, itu ada yang panen. Nah kata Mbak Tati itu bilang, gak ada Bu, langsung hibrid, Bu saya mau keluar Ibu pasti ini kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Rudi Botak di Cerita Malam. Kali ini gua berada di daerah Cilengsi, Jawa Barat, di kediaman Bude Siti. Siapa sih Bude Siti? Bude Siti ini adalah seorang yang pernah mengalami mati suri, kawan-kawan. Gimana sih ceritanya? Kapan sih Bude Siti ini mati suri? Kronologinya seperti apa sih gitu loh. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita berkenalan dengan narasumber gua, Bude Siti. Apa kabar Bude Siti? Baik Bang Rudi. Sehat ya Bude Siti? Sehat, alhamdulillah. Ini adalah Bude Siti gitu loh. Beliau banyak kisah misterinya, dari meninggal mati suri. Bude Siti pernah bekerja di daerah Kalimantan ya Bude, yang orang biasa mungkin kerja di Kalimantan biasa, tapi ini ada cerita yang lebih horor di balik bekerjanya Bude Siti di Kalimantan. Lo semua mau denger langsung ceritanya, lo siapin kopi lo, rokok lo, ajak keluarga lo nonton. Nggak usah berlama-lama lagi, gua nggak akan potong ceritanya Bude Siti. Silakan Bude Siti. Bude, boleh nggak ceritain awal cerita Bude ini pernah merasakan mati suri dan di tahun berapa? Silakan Bude. Saya mati suri pada tahun 1992. Kejadian itu pada saya dikarenakan ada sakit usus yang harus dioperasi. Ternyata di situ bukan operasi aja, saya mengalami kehamilan anggur. Apa itu Bude, kehamilan di luar kandungan? Hamil anggur, mola hidatidosa, adalah komplikasi kehamilan langka di mana sel telur yang dibuahi tumbuh menjadi jaringan abnormal, bukan janin, berbentuk gelembung kista seperti anggur. Ini terjadi akibat pembuahan tidak normal, kelainan kromosom, dan ditandai dengan perdarahan vagina, mual parah, serta kadar hormon HCG yang sangat tinggi. Nah, setelah itu saya sebelum operasi saya mati suri 10 hari. Ternyata di situ keluarga saya sudah kumpul, anak, orang tua, saudara, di rumah sakit pada saat itu. Sebelum dilanjut nih Bude, Bude itu apa namanya, di rumah sakit mana Bude? RSUD Jakarta, daerah Jakarta ya. Terus Bude ada sakit usus buntu atau apa? Usus ya? Usus lengket, lengket usus di rahim. Terus setelah itu saya mengalami mati suri, keluarga, anak pada kumpul di tahun 1992. Tapi bulannya saya lupa.
Nah, orang tua saya sudah mengajikan surat Yasin semaksimal mungkin. Ternyata roh saya kayak diambang atas badan badan saya, ya kan. Terus saya manggil-manggil begini, ada yang besuk, saya manggil-manggil sini gitu. Tapi mereka kan nggak dengar. Anak saya nangis. Itu pada saat Bude dirawat berapa lama? 10 hari. Saat 10 hari? 10 hari saya dirawat di situ. Dokter juga sudah bilang sudah nggak ada. Dia bilang gitu, sudah bilang wallahu alam gitu. Nah, pas begitu saya pada saat itu orang tua saya ngaji, anak saya datang. Nah, di situ saya tangan tuh bergerak. Ini cerita yang orang tua ya, sama anak saya tuh. Cerita saya tangan bergerak. Begitu itu saya melek langsung bisa duduk. Tunggu dulu Bude. Itu pada saat Bude rohnya Bude meninggalkan raganya Bude ya. Itu Bude melihat semua yang itu saya ngeliatin loh. Saya kok situ sedang berbaring, sedangkan saya melihat sesuatu. Gitu. Rasanya seperti apa Bude? Kasarnya ya kayak ada yang apa ya? Kayak berbentuk macam-macam lah. Yang pakai jubah, yang pakai itu, tapi saya lihat semua itu. Oke, tahan dulu Bude. Ini yang saya ketahui ya Bude, dari orang tua pada saat manusia melepaskan rohnya dari raga, dari tubuh, itu kan ada namanya proses sakaratul maut Bude, ya. Dan proses sakaratul maut itu yang orang-orang bilang di sana gitu loh, itu ada rasa yang sakit luar biasa katanya. Pada saat itu Bude yang dirasakan apa sih? Kayaknya kalau yang dirasakan setelah saya udah merasakan penyakit itu ya, nggak tahu tuh. Terus tiba-tiba ibu sama anak tuh pada ikut berdoa, saudara segala ngumpul. Terus saya ya rasanya ya mungkin udah karena kesakitan itu saya melepas udah pasrah lah. Nah, setelah itu saya melihat orang tua berdoa begitu, tiba-tiba saya bergerak tangannya. Jadi kesimpulannya adalah pada saat itu Bude merasakan seperti mimpi aja. Tapi melihat tubuh Bude sendiri dan sanak famili di sana gitu. Terus Bude perjalanan Bude pada saat meninggalkan roh itu seperti apa? Apa saja yang Bude alami? Bude kayaknya nggak ada rasa yang ngalami begini-begini. Pokoknya saya ingat saya tuh waktu itu lagi di ngajiin aja, terus tiba-tiba bergerak gitu. Berapa lama Bude mati suri? 10 hari. 10 hari setelah itu baru bisa dioperasi. Nah, pertanyaannya gini Bude. Selama 10 hari roh Bude itu keluar dari tubuh Bude. Dalam 10 hari itu Bude ngapain aja gitu loh? Bude ya itu kelitar-kelitar aja. Oh gitu. Ngambang aja, kelitar. Buat pemirsa cerita malam saya ini jelaskan, kelitar itu, kelitar itu mundar mandir, atau bingung mau masuk kemana ini gitu. Setelah di ngajiin baru bisa masuk. Nangis aja dong Bude. Iya begitulah, begitu ini kenapa saya gitu. 10 hari nggak, waktu yang nggak sebentar? Nggak lama, nggak sebentar. Terus Bude dalam waktu 10 hari itu Bude masih di rumah sakit itu aja? Iya masih 10 hari setelah sadar ya dokter bilang alhamdulillah gitu, baru bisa dilaksanakan operasinya karena punya usus yang lengket sama hamil di luar kandungan tapi hamil anggur. Oh gitu. Iya. Terus Bude, gini Bude, itu kan artinya pada saat Bude
ini versi Bude, versi Bude meninggal mati suri. Tapi versi medis menyatakan Bude itu sudah meninggal atau belum? Belum. Artinya masih ada harapan. Oke, artinya masih ada Harapan. Denyut nadi, masih ada denyutnya, masih ada. Masih hangat. Oh, denyut kayaknya udah nipis. Lemah ya. Kayaknya kata dokternya udah ada di sini. Saya penasaran nih sama sama cerita Bude soal mati suri. Pada saat Bude meninggalkan rohnya meninggalkan tubuh Bude, Bude diperlihatkan biasanya ya, saya tahu orang mati suri, saya pernah lihat di YouTube lain, orang mati suri itu diperlihatkan hal baik dan buruk, dilihatkan ini loh siksa neraka, ini siksa kubur, biasanya nih Bu. Dan setelah mati suri itu, dia akhirnya menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya Bude pernah ngalamin nggak hal-hal itu? Pernah, tapi dilihatkan orang berjubah putih, jenggot panjang. Pada saat Bude mati suri, setelah itu Bude ada istighfar sedikit. Itu apa? Astagfirullahaladzim, gitu. Kakek siapa gitu kan? Terus udah gitu, udah pas bilang begitu ya udah. Terus Bude sadar. Oke. Ya udah gitu aja, nggak dilihatkan yang macem-macem, nggak, cuma lihat kakek-kakek berjubah putih panjang aja udah. Berarti 10 hari Bude berbaring. 10 hari Bude meninggalkan tubuh Bude, Bude merasakannya hanya sebentar loh. Sebentar aja. Tapi di rumah sakit lama, 10 hari. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi pada saat Bude mati suri ini, ya, yang disebut mati suri ini, Bude meninggalkan tubuh Bude merasakan takut. Ada Bude? Kalau takut kayaknya sudah pasrah ya. Bude nggak ada rasa takut, nggak ada, cuma udah pasrah aja karena Bude kan rasa sakit aja yang dirasa. Jadi Bude melihat sanak saudara gitu, cuma bisa nangis. Bisa nangis. Orang tua yang nangis, kalau Bude mah enggak. Aneh kan? Bude enggak pernah merasakan sedih, nggak pernah apa, cuma yang diinget pikiran Bude itu anak. Ibu udah ngajiin gitu, cuma anak ini ngapain pada kumpul begini gitu. Oke. Iya. Berarti Bude cuman bingung aja pada saat itu. Iya, bingung. Ini sebenarnya saya di mana sih gitu ya? Gergetnya. Oh gitu. Oke. Terus Bude nggak ada rasa apalagi gitu, karena yang saya tahu kan mati suri itu ya, dia dibawa berjalan keliling. Ini mah Bude nggak ada ya? Nggak ada ya, cuman pokoknya Bude dilihatkan tubuh Bude sana. Oke. Nggak ada rasa dibawa ke mana nggak ada. Oke, ya udah kalau gitu. Nah sekarang ada satu lagi Bude, gitu loh. Nah ini Bude sebelum take video ini pernah bercerita juga ya, soal pengalaman Bude merantau ke Pulau Kalimantan ya, dan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Banyak hal-hal yang Bude temukan ya di rantau sana. Boleh nggak Bude ceritain sama kawan-kawan cerita malam perjalanan Bude selama merantau bekerja di perkebunan kelapa sawit, dan di tahun berapa gitu loh? Itu pada tahun saya awalnya masuk ke sawitan tahun 1914. 2000. 2014. Iya, 2014. 2014 saya masuk ke sana. Sebelumnya ke sawitan, saya awalnya datang dulu ke hijrah
suami. Di daerah mana, Bu? Daerah Kalimantan. Kalimantan Tengah. Oke. Untuk menikah. Oh, jadi Datangnya Bude begitu. itu Datang ke tujuan awal ke Kalimantan itu untuk nikah. untuk menikah dengan pujaan hati ya. Iya. Yang betul. sudah yang sudah dahulu di Kalimantan. Kalimantan. Oke, akhirnya Awalnya begitu. Terus? Setelah nikah, naksir punya naksir, saya wah kalau saya diem aja begini, gimana ini, ya kan? Akhirnya saya ikut kerja, melamar. Oh, di perkebunan sawit. Ya. Oke, terus Bude? Setelah itu saya pengalaman di itu kerja awalnya ya begini, belum tahu apa-apa. Belandang ke sana, belandang ke sini. Setelah begitu tahu seluk belukar di Kalimantan, nah saya awalnya nyasar kerja tuh, nggak pernah ini, nyasar, hilang dicari ketemu. Oke. Gitu. Oh, nih. Akhirnya Buat penonton cerita malam ketahui nih ya. Mungkin nanti penonton bertanya, kok bisa nyasar? Biar tahu nih, perkebunan kelapa sawit itu berhektar-hektar. Berhektar-hektar luasnya, bisa masuk lorong sini, keluarnya di lorong mana, itu kadang bingung ini di mana gitu ya, Bude, begitu ya? Iya, betul. Oke, lanjut Bude. Terus? Nah, setelah itu saya kerja, tim saya itu kan berdua. Setiap perawatan brondol itu saya dikenakan berdua, tapi dipencar. Apa brondol Bude? Biar Brondol itu kelapa sawit yang sudah dipanen jebret, prul. Jadi rontok. Oke, jadi brondol itu orang yang sudah panen terus dia rontok di bawah, itu brondol namanya. Itu kerjaan Bude untuk mengambil yang brondolan itu. Ya. Oke, lanjut Bude. Nah, setelah saya brondol dari patok blok ke patok blok, sedangkan saya kurang paham dari patok blok, pada saat itu saya masih baru. Belum lama. Terus saya masuk ke patok blok 36 sampai dengan 40. Nah, saya kurang paham banget. Akhirnya saya pas bekerja di situ, saya pencar dengan teman saya. Teman saya dari 40 sampai sekian. Nah, saya ngambil dari 35 sampai patok blok 39. Saya janjian, nanti ketemu di sana ya Bude, katanya gitu. Patok blok 3940, oke. Ternyata kerjaan belum selesai, hujan, masih pagi. Oke. Perjalanan saya itu, setelah itu ketemu asisten brondol. Enggak, asisten atasan saya. Oke. Nah, udah gitu saya gini, Pak, ini hujan bagaimana? Lanjutkah gitu? Ya kalau gerimis saja lanjut Bu. Nah, saya masih lanjut. Setelah itu hujan besar, saya nggak lanjut, jalan aja. Hujan, nah ketemulah teman saya di situ di patok blok 3940. Ternyata saya di situ, ayo Bude, kita pulang, nggak usah masuk ke dalam blok. Itu yang ngomong Bude atau temannya Bude? Teman Bude. Oh, teman Bude bilang gitu. Ayo Bude pulang. Pikiran orang tadi udah janjian kan. Udah gitu saya pas dari situ, iya deh Bu, saya bilang gitu. Ya udah, dari situ saya sampai berkilo-kilo kan ya, berapa blok itu dari 3940, perjalanan kan panjang, jauh. Nah, saya ngobrol sepanjang jalan, cuma didengerin aja, ya didengerin. Tapi saya nggak lihat wajah orang pertama. Awalnya tuh saya memang udah janjian di situ. Udah begitu sampai ke depan itu, saya sebelum sampai jalan patok blok 40 di depan, saya dibilang gini, Bude, nanti kalau udah sampai depan, Bude naik bis unit ya,
Dia bilang gitu. Bis unit itu Bis buah. antar jemput. Bukan, bis buah. Bis buah. Ya, nanti kalau ada Hino, Bude nyetop aja. Bis buah tuh apa ya? Bis buah, angkut buah. Oh, angkut buah. Oke. Angkut buah. Iya, Bu, saya bilang gitu. Terus dia bilang, saya nggak pikir itu. Nggak pikir kalau saya itu jalan sama, ya begitulah ya. Nah, udah gitu, ya sepanjang jalan Bude ngobrol tuh sendiri aja. Ngobrol sendiri, cuma ini saya ibaratnya jalan gandengan, digandeng sama dia. Bude hati-hati ya Bude, katanya gitu. Diganteng aja sampai depan. Setelah ada bis buah, nah udah Bude ya, sampai di sini ya, katanya gitu. Ya, oh iya Bu gitu. Saya nggak ngeh tuh, emang kayak dibikin lupa kan. Pas begitu ini, mana hujan deras waktu itu. Saya nyetop, udah di stop berhenti. Nah, udah mau naik itu mobil, saya kaget. Loh, Bu, tadi yang jalan sama saya siapa? Tak bilang gitu kan. Nah, dia bilang gitu. Ih, saya dari tadi, dari jam 9 saya udah di pondok Bude, udah di kantor. Nah, kata teman saya itu, setelah itu saya dengkul lemes, naik tuh gempes sampai didorong begini. Saya. Nah, udah pas begitu ini saya sepanjang itu. Terus yang kata supir itu bilang, supir buah itu bilang, Bude, katanya orang-orang udah pada pulang jam 9, kenapa Bude nggak langsung keluar? Tanya digituin kan. Loh, saya nggak tahu. Terus udah cerita-cerita itu saya langsung dikasih minum. Udah. Berarti yang Bude yang Bude temuin jalan dari patok ke patok itu artinya bukan teman Bude sesungguhnya ya? Bukan. Lah. Ya, tapi menyerupai temen, menyerupai Bu Pen. Namanya Bu Pen. Ya, teman namanya Bude Bu Sherly. Cuma kan dia suaminya pendeta. Oh gitu. Jadi Bu pendeta. Iya. Pada saat Bude pegangan tangan, itu biasa aja. Biasa aja, Bude malah di ini. Tapi Bude kan namanya hujan kan nggak tahu kalau dinginan itu. Kalau tahu ya Bude takut kali. Gitu. Besoknya Bude ditaruh patok blok situ lagi sama mandornya. Saya bilang, Pak, masa saya sendirian kerja nanti kayak kemarin lagi? Ya nggak apa-apa Bu, katanya gitu. Hitung-hitung untuk pengalaman, katanya gitu. Malah bilang gitu. Iya, saya ditaruh selalu kerja sendiri-sendiri saya. Berarti Bude yang Bu pendeta ini ya, nah Bu Pen ya, Bu Pen ini pada saat Bude sudah sampai ke taruhlah bahasanya mes atau shelter ya, dia sudah sampai duluan. Iya, sampai di pondok. Iya, sampai di kantor. Pondok. Ternyata dia sudah ada di situ. Iya. Lah berarti yang Bude gandeng, Bude ajak ngobrol, bukan Bu pendeta sesungguhnya ya? Iya. Karena perasaan Bude kan ibaratnya itu manusia, jadi Bude dipegang ya mau, digandeng begini hujan, digandeng. Tapi baik ya Bude? Ya baik, alhamdulillah nggak, ibaratnya Bude nggak dibikin sakit, nggak dibikin apa, baik. Memang selalu ketemu dedemit itu ya, entah kemana, entah apa, baik aja. Ada lagi Bude, pengalaman Bude pada saat bekerja di Kalimantan sana selain yang tadi Bude cerita? Ada lagi nggak Bude? Ada. Kalau Bude pas kerja nih sendiri, terus dengar suara kayak orang ngobrol. Pas itu kan Bude penasaran, ini orang belum waktunya istirahat kok ada ngobrol-ngobrol. Akhirnya Bude samperin, loh kok kayak rame kayak di pasar, ngobrol begitu. Terus pas disamperin nggak ada. Sering begitu. Tapi memang ini ya, buat kawan-kawan cerita malam ya, memang bukan rahasia lagi bekerja di perkebunan kelapa sawit itu memang serem ya Bude, karena dari patok ke patok itu cukup luas ya Bude. Kalau yang nggak berani mungkin yang nggak mau ditaruh sendiri. Kalau Bude kerja selalu ditaruh sendiri mau. Satu patok itu berapa orang Bude? Itu kadang-kadang kalau kita lagi penyelesaian ya sampai banyak gabungannya. Tapi jarak pekerjanya jauh-jauh? Kita 2 orang.
dua orang kalau penyelesaian. Terus ada lagi Bude pengalaman Bude selain yang tadi itu? Ada lagi nggak? Kalau untuk itu sih Bude nggak pernah lihat yang aneh-aneh, cuma ya berbentuk manusia aja. Tapi Bude pastikan itu bukan manusia. Tapi Gitu. Bude punya punya pengalaman di ular. Apa tuh Bude? Di ular, kayak ular piton makan. Udah itu diem kayak untuk temen, kayak ular kobra. Kayak Bude lagi kerja ada ular kobra selalu nongolin muka lah gitu. Tapi Bude nggak, kan udah dibilangin jangan sampai kalau ada ular jangan sampai kaget, soalnya takut keluar bisanya. Ya. Tuh, tapi sering diliatin ular kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi itu ular bener toh, bukan ular. Nggak tahu, aku nggak tahu itu ular bener, nggak tahu ular bohongan, pokoknya swish gitu. Ntar Oke. dilihat gini nggak ada. Kalau ular beneran kan pasti kelihatan. Oke. Nah, berarti di semak-semak itu. berarti Bude karena menurut saya nih, atau menurut pandangan saya, orang yang bisa, apalagi bisa bergandengan dengan makhluk itu orang-orang khusus. Maksudnya orang yang kalau tidak mempunyai indera lebih itu kayaknya nggak mungkin ya. Apakah itu terjadi sama Bude karena Bude pernah mati suri? Iya, mungkin. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Sebelumnya saya nggak pernah melihat apa-apa. Setelah kejadian mati suri ya saya bisa lihat sesuatu lah. Lebih sensitif Bude. Tapi di saat saya ibaratnya kalau pas ditemukan itu, di saat saya rasanya kayak greget gitu. Tuh pasti ada sesuatu gitu. Oke. Jadi Bude bisa. Tapi kamu nggak boleh takut. Kamu nggak boleh takut karena udah biasa, hewan kita udah biasa melihat gitu. Terus segala sesuatu apa yang dilihat saya udah biasa gitu. Oke. Pernah kerja berdua aja, ya itu juga kejadiannya begitu. Nah, teman saya tuh yang orang lagi sakit juga, Bu, yuk kita istirahat di sini yuk. Nanti kalau ketahuan atasan nggak enak, saya bilang gitu. Nggak apa-apa Bu, sebentar. Oh iya, saya berani karena dia istri mandor. Gitu. Terus sudah gitu, pas ini kan udah kelamaan, saya bilang gitu, ayo Mbak, ayo kita jalan lagi yuk, saya bilang gitu. Soalnya itu ada orang panen, nanti kalau kita dilihat orang panen nggak enak Bu. Kalau kedengeran atasan, saya bilang gitu. Gitu. Nah dia bahas itu, apa Bu, orang nggak ada juga, itu ada, saya bilang gitu, itu ada yang panen. Nah kata Mbak Tati itu bilang, gak ada Bu, langsung ngibrit, Bu saya mau keluar Ibu pasti ini, katanya, astagfirullahaladzim, itu ada, saya bilang gitu. Cuma gitu. cuma saya ya gitu, kalau di saat ini mungkin karena kelamaan apa gimana nggak tahu ya. Terus kita suruh ini bangkit. Itu kalau Bude habis mengalami hal-hal tersebut, ada nggak efek imbasnya ke badan Bude? Nggak ada, paling saya Bude kalau umpamanya itu nggak ada sih, cuma Bude emang mungkin kecapean jadi Bude punya darah tinggi, itu aja. Kalau udah itu kan Bude istirahat di klinik berobat 2 hari. Oke. Ada kelebihan lain nggak Bude selain lebih sensitif, lebih peka terhadap makhluk-makhluk gaib setelah Bude mengalami mati suri? Contoh misalkan Bude bisa tiba-tiba bisa ngobatin orang. Itu ada ceritanya itu. Coba Bude ceritain. Ada ceritanya. Jadi teman saya ininya kayak turun berok. Saya langsung saya pijat di situ. Perempuan ya, saya nggak nanganin laki-laki, perempuan. Saya giniin langsung bisa jalan. Yang itu lainnya? aja. Yang lainnya saya kalau untuk ngobatin yang terlalu ini nggak bisa. Jadi khusus Cuma urut aja ya? Urut, terus sama orang yang pernah saya tolong lahiran waktu di Jakarta. Sekarang anaknya udah kerja. Oh gitu. Iya, Kalau ketemu. untuk
non medis lainnya tidak. Tidak. Oh, oke Bude, saya mau tanya dong Bude, apa sih yang buat Bude akhirnya nekat untuk pergi ke Kalimantan? Yang orang-orang tahu nih, ya Kalimantan nggak deket, Ya, ya kan? Jauh. Bude seorang wanita, ya kan? Kok nekat, nyusulin laki-laki yang notabene Bude nggak kenal. Nah, itu gimana ceritanya Bude? Bude bisa senekat itu untuk merantau ke Kalimantan? Ceritanya begini Bang Rudi. Nah, ini kita langsung ke urusan percintaan Bude. Asik. Ceritanya begini Bang Rudi. Saya punya kakak. Oke. Nah, kakak saya di sana. Nah, satu inilah apa namanya? Satu lokasi. Nah, tapi walaupun beda kerja ya. Oke. Nah, saya gini, ditelepon lah kakak saya. Ti, lu mau nggak nikah sama ini orang yang kerja di sini? Orang mana? Saya bilang gitu. Udah mau apa enggak? Katanya gitu. Ya apa? Ya aku harus tahu ini dong, harus tahu babat bibit bobotnya. Saya bilang gitu. Tahan dulu Bude. Pada saat itu Bude statusnya janda. Oke, Bude sudah single parent. Ya oke. Terus? Pas begitu itu, Mas, kamu tuh mau jodohin kita nggak tahu orangnya. Ya makanya gue yang tahu. Jadinya lu mau apa enggak? Gua udah tahu ibunya, bakal babat bebet bobotnya gua udah tahu katanya. Terus saya bilang itu kan Mas Imbe gitu. Nah, terus udah gitu saya bilang ya sekarang gini, nih gua kasih nomor teleponnya ya. Masa gue duluan gayung nyamperin Ciduk, gayung nyamperin Tempayan. Nah, bilang gitu. Ya dia aja dulu suruh. Oh, nama suaminya Tempayan. Bukan. Ceritanya gitu. Nih buat teman-teman cerita malam ya. Ini suaminya Bude ada di balik kamera ini tuh sambil senyum merokok. Maaf ya Om Budi. terus Bude lanjut. Akhirnya gini. Ya kalau mau nih ntar gue kasih nomor teleponnya. Ya saya ngomong begitu kan. Akhirnya dia ngasih ke sana ini telepon. Nah kalau dia yang telepon saya angkat. Nah udah gitu udah habis telepon tapi nggak ada kamera itu. Saya iya pada saat itu masih handphone jadul. Iya jadul, belum ada kamera. Udah gitu dia gini, masa belum ada kamera di sana, di sini mah udah. Saya bilang gitu. Saya lupa kalau saya di Jakarta kan udah ada memang. Walaupun HP 5610. Wih, Bude apa? Iya, ya kan? Iya. Udah gitu, udah pas begitu, ya udah ntar gue bawain HP deh, ceritanya gitu. Cuma ini, wah akhirnya dia bilang apa namanya? Pas begitu ini, ya udah kalau kamu mau, aku ini bukan cari pacar tapi cari istri. Saya bilang ini nanti saya kasih alamat ibu di sana di Jakarta, dia bilang gitu. Si Om Budi ini, ya, suami saya. Dulu belum jadi suami. Dulu. Sekarang kan sudah. Saya bilang gitu, udah gitu dikasih alamatnya. Akhirnya saya itu nekat, bener apa enggak? Saya bilang gitu. Saya ngeliat saudara-saudara tuh sudah ngeliat begini. Oh ibunya Haji, tak bilang gitu. Terus saudaranya gini, gitu. Nah, saya belum tahu wajahnya dia tuh seperti apa sampai saya nanya sama adiknya, adik ipar yang bontot. Oke. Nanya, Mbak, orangnya seperti apa? Ya, seperti itu. Lihat suami saya kayak gitu. Keren juga nih. Ya. Cerita muda dulu. Iya. Pas itu, gitu. Emang Mbak belum tahu katanya. Belum tahu lah, fotonya juga belum tahu. Tuh minta sama ibu sana. Oke. Gitu. Zaman waktu itu foto masih Kodak ya Bude? Masih hitam putih. Masih pakai klise. Iya. Terus Bude? Udah gitu dah, ibunya ngomong. Ibunya kaget. Assalamualaikum. Saya kan datang. Assalamualaikum. Bu, saya bilang gitu. Pak ini benar ini kediamannya ini gitu ya. Udah gitu. Oh iya.
Kamu adiknya Pak Bang ya? Ini Katanya Bude, gitu. Bude akhirnya putuskan untuk pergi ke Kalimantan. Iya, karena kita udah ngeliat bener-bener nyata ada orang tuanya. Oke. Pada saat itu Bude bekerja di Jakarta, belum? Bude ya itu nyambi aja. Oke. Kerja cuma serabutan aja. Akhirnya Bude putuskan, nekat juga Bude ya? Iya, nekat. Gue daripada gue begini, sekarang istirahat, kata anak udah pada nikah semua. Udah pada besar. Oke. Nah, saya ngomong deh tuh sama anak, Kak, boleh nggak Mama kalau ada yang mau, tapi orang jauh nih gitu. Mama dilihat tuh, enggak, ini udah dari pakemu gitu kan. Oke. Ya udah kalau Mama iya yang, tapi Mama nggak bagusnya ikut Ian aja, dia bilang gitu. Ya Kak, namanya orang tua pengen punya rumah tangga lagi lah, kan kamu udah pada besar, dia bilang gitu. Ya udah terserah Mama kalau itu emang udah pilihannya gitu. Oke. Akhirnya saya nekat dah tuh terbang, dikasih uang sama ibunya. Sama ibunya. Ibu ini suruh Calon suami. Oke. Sama calon mertua saya dikasihlah uang. Wih, ini janda banyak amat ini duitnya, saya bilang gitu kan. Pada saat itu dikasih. Oke. Kan banyak tuh. Oh, saya bisa bawa ibu saya dong ke sono. Nah, udah gitu. Ternyata di sana biaya apa-apa mahal. Iya. Jadi sedikit itu uangnya. Iya. Kalau untuk di sini kan besar. Pas begitu ini ya, tapi alhamdulillah dicukup-cukupin, cukup. Ya. Jadi nggak punya utang kan Ya, gitu. terus udah. Udah, kamu benar mau nikah sama anak saya, kata. Kamu katanya, kok kamu apa nama, dulu saya orangnya belum beringas begini. Benar, belum ibaratnya masih inilah ya, gitu. Udah pas begitu ini saya benar, kamu tuh yo apa namanya di sana hutan loh, nggak apa-apa Bu kalau emang udah jodoh, saya bilang gitu. Akhirnya saya berangkat. Ya udah, mau berangkat kapan? Ini amplop ya untuk kesana, untuk apa pernikahan, katanya dia bilang gitu, sama buat selamatan aja. Terus? Dia bilang gitu, nominalnya berapa Bu? Saya bilang gitu, cukup nggak kira-kira segini? Pas saya buka, ya alhamdulillah mudah-mudahan cukup. Saya bukan matre Bu, saya bilang gitu. Coba kan namanya biaya dari sini harus bawa orang tua saya bilang ke sana untuk terbang. Saya bilang gitu kan. Terus belum untuk bla 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 di sana. Saya kan nggak tahu di sana tuh mahal atau tidak, kan saya belum tahu. Dia bilang gitu, ya dicukup-cukupin, dia bilang gitu. Ya dikasih 17. Oke. Nah, kan lumayan kan pikiran tahun itu. Pada tahun itu, tapi ya cukup aja. Ya. Ternyata di sana biaya cuma istilah kata 3 jutaan. Nah, berarti kan itu orang tuanya untuk bekali hidup kita selama di sana mungkin. Ya. Karena memang niatnya juga untuk ibadah. Untuk ibadah. Saya nggak bukannya matre, cuma pas begini ya. Mudah-mudahan cukup. Masa iya nggak cukup? Iya, terus Bude ini mungkin ya Bismillah 3 kali. Iya, bisa kali gitu. Bismillah. Mudah-mudahan cukup, belum untuk tiket pesawat kita berdua berapa ya kan? Oke. Terus akhirnya Bude bertemu dengan pujaan hati. Terus akhirnya pada saat ketemu apa yang Bude rasakan? Kaget. Kaget kenapa nih? Kok keluarganya pada rambutnya pendek, ini kok beda sendiri ya, gitu. Tapi akhirnya baik hati. Akhirnya Bude putuskan menikah di sana. Iya, nggak apa-apa. Dan tinggal di sana. Iya. Berapa tahun Bude? Berapa tahun kita ya di sana ya? Berapa tahun Om Bude? 12 tahun. Iya, 12 tahun. Kemudinya ada di belakang. Iya. 12 tahun. Paksa buat kesini ngobrol susah. Padahal banyak ceritanya. Terus Bude? Ya, udah gitu udahlah, kita hidup rumah tangga ya, ada seluk-belukarnya juga. Akhirnya iyalah pokoknya akhirnya Bude itu kita bilang, wah saya menikah, emang pernikahan saya sakral, bukan untuk main-main kan. Oke.
Lanjutlah sampai sekarang, alhamdulillah. Akhirnya ya pada saat itu Bude ngarungin rumah tangga, dia rantauan Iya. sampai Kerikil-kerikil akhirnya ya banyak. bekerja di perkebunan kelapa sawit gitu loh ya. Iya. Sampai akhirnya hijrah balik lagi ke Pulau Balik ke Jawa. sini, iya. Sampai hari ini ya langgeng ya. Mudah-mudahan saya doain sampai Iya. tutup mata ya Bude Iya. ya. Ini ada kemungkinan mau balik lagi ke sana. Oh ya. Ada kemungkinan Oh. mau ke sana, tapinya mau usaha. Oh gitu. Iya, buka Oke. kuliner. Oke Bude, terima kasih banyak Bude sudah mau berbagi pengalamannya dari cerita Bude mati suri, terus awal kisahnya Bude merantau ke Kalimantan, ketemu pujaan hati, terus bertahan hidup bekerja di kelapa sawit, sampai akhirnya kembali lagi ke Pulau Jawa, gitu loh, sampai saat ini juga masih bersama pujaan hati ya Bude gitu. Nah, Bude boleh nggak kasih pesan-pesan buat penonton saya di cerita malam gitu loh. Bisa. Apa tuh Bude pesan-pesannya? Bisa pesan-pesan Bude, kalau hidup merantau itu jangan foya-foya, jangan neko-neko, jalan yang lurus-lurus aja. Oke, cakep. Jadi lurus-lurus aja sesuai niatnya di awal merantau ya Bude. Iya. Misalkan niatnya merantau untuk apa? Untuk cari uang, ya carilah uang gitu ya Bude. Nggak usah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang macam-macam ya, untuk tujuan awal ya Bude. Oke Bude, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bude berhubung sudah malam gitu loh. Mudah-mudahan Bude dan suami, harapan saya selalu sehat, dilindungi Allah. Kapan-kapan saya boleh mampir lagi kalau melintas gitu. Budi, terima kasih Budi. Nah, oke, gitu aja buat kawan-kawan cerita malam. Gua akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.